Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Glory. God is good. Amin Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat datang kembali pada Aswar. Haleluya, haleluya. Tuhan baik banget. Selamat kembali juga Pak Jo juga yang baru kembali dari Austria. Oh, God is so good. Amin. Siapa lagi? Oh, Kyonghi, bukan Konghi, Kyonghi. Besan gue mana besan gue? Ada Kyonghi. Oke? Wow. Good year, prosperous year. Pertama, in Jesus and in material. Ya, in Jesus dulu. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Februari, a second month already in the new year 2025. Bulan lalu kita sudah tahu bahwa semua baik adanya. Amin. So, kita masuk ke tahun 2025 dengan mengatakan semua baik. Januari, Februari, sampai Desember, semua baik dan semua pasti baik. Amin. Because God is in control. Bahkan firman Tuhan katakan Allah yang dalam kegenapan ilahinya ada di dalam kita. Kalau dia beserta dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? All the news not giving us berita-berita semua tidak ada yang menjanjikan dan buruk semua. Tapi bersama dengan Allah kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat dan apa kita dengar, tapi kita berjalan karena apa? Apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, all is good. Amin. Nah, Bapak sekalian, kita jangan bicara good terus, tapi we are not going to be a good Christian. Ya, kita mengatakan, oh semua baik, tapi kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita so-called orang, tahu nggak artinya Kristen itu apa? Kristen itu adalah namanya pengikut Kristus. The followers of God, the followers of Christ, itu namanya Christian. Nah sekarang we are not going to be, karena apa? Sekarang banyak orang mengatakan, oh saya Kristen. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita akan mengatakan sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar bukan about a Christian life, tapi about a true Christian. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berusaha belajar sama-sama. Kalau kita mau belajar a true Christian, artinya kita harus belajar tentang Kristus itu sendiri. Amin. Kita harus belajar tentang Kristus. Nah, belajarnya ada 3 definisinya Bapak Ibu sekalian. Yang paling kecil namanya pupil. Itu anak kecil, SD, taman kanak-kanak, dia called pupil. Diajar oleh gurunya, kemudian mereka hanya ngikut aja, percaya apa enggak ngikut aja. Apa kata gurunya, itu namanya pupil. Yang kedua adalah apa? Student. Nah student mereka udah bisa mutusin, dan mereka diajar oleh gurunya. Ya, mereka diajar dan si student ini belajar dari apa yang diajarin oleh gurunya. Ya, mereka belajar dengan apa yang diajarin oleh gurunya. Mereka sudah mulai berpikir, ini enggak benar nih guru ngajarnya. Enggak, gue terima aja. Ada yang belajar walaupun sebel, dia belajar untuk apa? Supaya dia dapat nilai yang bagus. Dulu saya paling enggak suka asal bicara sejarah. Tapi saya enggak bisa keluar dari kelas. Kenapa? Saya mau dapatkan grade-nya dia kan. Jadi saya duduk situ terpaksa belajar, dengerin dia ngajar. Udah gurunya enggak enak ngajarnya, ngantuk. Kita harus ngikutin. Kita harus belajar supaya apa? Kita dapat nilai yang bagus. Yang ketiga, dan inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, is a disciple. Ya, disciple. Ini beda. Kalau student, kalau kita belajar, guru mengajar, kita mau mengerti akan pengajarannya. Kalau disciple adalah kita mau menjadi seperti gurunya. Bukan yang diajarin aja, tapi kita mau seperti menjadi gurunya. Oh itu susah. Karena apa? Karena kita percaya prinsip hidupnya, kita percaya dia hidupnya benar, kita percaya apa yang diajarkannya benar, kita tahu filosofinya benar di balik itu, dan kita sudah lihat kebenaran itu sendiri dalam dia. Dan kita mau menjadi seperti dia. Itulah namanya a true Christian.
A true Christian is we want to be like our Christ. Kita mau menjadi seperti Kristus. Bukan yang diajarin aja, karena apa? Bedanya sama guru yang diajarkan dan dia berbeda. Tapi kalau Kristus, yang namanya Kristus dan yang diajarkan itu adalah sama. Firman dan Kristus adalah satu. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita percaya firman-Nya. Kalau kita percaya firman-Nya, kita percaya Yesus. Amin, Bapak sekalian. So, pagi hari ini kita akan bicara mengenai discipleship. Tentang bagaimana kita untuk menjadi pengikut Kristus. Itu yang namanya a true Christian. Itu namanya Kristen yang sesungguhnya. Kita nggak belajar aja firman-Nya dan kita pilih-pilih firman-Nya, tapi kita belajar tentang Kristus. Saya pernah dengar beberapa orang ya, mengajarkan, melakukan pemuritan, itu dia nggak ketemu sekali 2 hari. Muridnya, jadi antara ada seorang hamba Tuhan melakukan pemuritan, muridnya itu tinggal di rumahnya loh. Supaya dia bisa lihat kehidupan daripada gurunya. Kehidupan dari apa yang dia mau pelajari, itu antara manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sering seorang hamba Tuhan, dia berbicara di depan mimbar, dia mengajarkan tentang firman Tuhan, tapi waktu pulang kita nggak boleh masuk rumahnya. Karena apa? Berbeda hidupnya dengan apa yang diajarkan. Tapi Yesus mengajarkan sesuai dengan apa yang dia hidupi. Amin. Nah sekarang kita yang manusia ini mau belajar untuk menjadi seperti Kristus. Amin. That is the followers of Christ. Itu yang namanya pengikut Kristus. Itu yang namanya being a disciple of Christ. Oleh karenanya kadang-kadang kita kalau kita belum mengerti, kita menganggap hubungan dengan Tuhan itu hanya seminggu sekali di dalam gereja. Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang tadi Rahman katakan, yuk kita baca dulu tema kita pada hari ini. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan itu berpadanan satu. Menjadi sama itu berpadanan. Supaya apabila aku datang aku melihat, kata Paulus, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dalam berita Injil. Kalau kita mau menjadi disciple-nya Tuhan Yesus, nggak bisa casually, casual aja. Biasa-biasa aja. Seperti yang tadi saya katakan, ada seorang murid mengikuti gurunya, dia tinggal di rumah gurunya, itu hebat banget. Dia melihat bagaimana gurunya makan, bagaimana gurunya berbicara, bagaimana gurunya merespon akan suatu masalah, 2 masalah. Dia belajar, dia ikuti. Dan itu guru yang benar. Karena itu Kristus hidup bersama kedua muridnya. Kristus nggak bilang, oke, bye-bye, saya pulang dulu ke rumah saya ya. Kalian pulang lagi ke rumahnya. Enggak Bapak Ibu sekalian. Yesus dengan ke-12 muridnya hidup bersama-sama. Makan bersama-sama. Mengajar bersama-sama. Tidak pernah tidak bersama-sama. That's why it's very important untuk kita hidup dalam satu fellowship Bapak Ibu sekalian. Betapa pentingnya kita hidup bergereja bersama dan kita punya komunitas bersama. Sehingga kita bertumbuh bersama dan kita menjadi seperti Kristus. Amin. Cara satu-satunya untuk bisa bertumbuh apabila kita bersama-sama belajar. Nggak bisa kita, tenang aja Pak Nino, saya bisa kok belajar sendiri. Saya bisa kok belajar sendiri. Saya nggak perlu bersama-sama yang lain.
Itu namanya kita hanya belajar teori saja. Tapi kita tidak belajar prakteknya. Sering banyak kita melihat orang Kristen teori. Bahkan mungkin dia hafal akan firman Tuhan. Sama seperti orang Farisi dan orang ahli Taurat. Mereka tahu tentang firman Tuhan. Tapi manakala dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak punya kasih. Mereka tidak punya empati. Kenapa? Mereka hanya hidup di antara mereka aja sendiri. Karena Bapak sekalian, to become a followers of Christ, kita harus hidup mengikuti bukan saja ajarannya, tapi kehidupan Kristus. Dan untuk dapat melakukan hal demikian, kita nggak bisa sendiri. Kita harus tinggal bersama-sama, kita harus mengalami bersama-sama, kita harus experiencing the life of Christ bersama-sama, dan kita harus berbagi bersama-sama. Karena itu gereja-gereja perjanjian lama seperti itu. Kita ada rasa sepenanggungan dan sepenanggungan dan seperasa dan sepenanggungan. Itu penting banget. Dalam gereja kita mungkin masih kurang. Cuman 1-2 aja yang kita tahu. Oh, yang ini lagi kesulitan, oh yuk kita bantu yuk. Tapi kalau kita semua saling terbuka, kita bisa merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Seperti apa yang disampaikan Mario tadi. Tapi saya lihat antara Mario tuh antara takut sama Tuhan sama takut sama istri ya beda-beda tipis. Enggak Mario, you did good job man. Luar, bercanda Mario, emang harus begitu. Sama gue juga begitu Mario. Sama. Di sini boleh berdiri tapi di rumah agak duduk-duduk dikit. Jadi jangan jadi disciple-nya istri, jadi disciple-nya Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam Lukas 11. Lukas 11 ayat 28 bunyinya demikian. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Yang berbahagia ialah mereka, Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dalam bahasa Inggrisnya gini, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Dan melakukan, dan menaatinya, dan melaksanakan dalam kehidupannya. Banyak kita orang-orang Kristen, kita hanya dengar firman Tuhan, senang banget Bapak sekalian. Tapi apa yang disuruh melakukannya, waduh sulit banget. Sulit banget. Apalagi antara suami istri, kalau lagi berantem sedikit tuh ya. Siapa yang harus minta maaf nih? Oh dia yang salah nih. Oh satu bilang dia yang salah. Tapi yuk obey firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita baca sebelum di Filipi tadi. Mari saling merendahkanlah satu sama lain. Jangan izinkan supaya iblis mencuri damai sejahtera kita. Cuman karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau betul-betul obey the words of God, we have to live it. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Artinya apa? Mempraktekkan firman Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan bilang, ayo minta maaf, ya minta maaf. Ya enggak? Siapa yang amin tuh gede banget? Puji Tuhan, semoga dilaksanakan sesuai dengan keaminanmu. Bu Friska juga ketawa. Lebih sering minta maaf apa enggak? Kayaknya Pak Ari lebih sering minta maaf ya. Enggak tahu sih yang mana yang benar. Kalau gue minta maaf kayak Mario tadi. Bapak Ibu sekalian, doing the words of God it's not easy, nggak mungkin, sulit untuk kita melakukan jadi pelaku firman. Nggak gampang Bapak Ibu sekalian, nggak gampang sama sekali. Karena itu firman Tuhan katakan, I will give you seorang penolong untuk bisa menjadi pelaku firman. Yuk kita baca firmannya yuk. Firmannya Yohanes 14.
Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menghidupi perintahku. Kamu akan melakukan perintahku. Kamu akan mentaati perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, langsung nih. Tadi 15, coba lihat 15. Tuhan lagi bicara mengenai apa? Menjadi pelaku, menuruti perintahku kan? Iya kan? Kemudian langsung ayat berikutnya mengatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, melakukan firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus sia-sia. Enggak mungkin bisa kita Bapak Ibu sekalian. We need the Holy Spirit untuk menolong kita menjadi a true Christian. Sebab banyak kita berusaha untuk menjadi a true Christian tapi senantiasa gagal. Dan aduh, baru selesai berdoa, saya janji Tuhan hari ini saya nggak mau marah-marah. Baru keluar pintu, udah mulai marah-marah lagi. Why? Karena kita manusia. Kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Dan Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa to become a true Christian without His help, tanpa pertolongannya. That's why we need a Holy Spirit. Ruhul Kudus. We need Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya Tuhan bisa menolong kita mentransformasi kita dari hari ke sehari untuk menjadi seperti Kristus. Dan tadi yang Rahman tadi bilang, kita perlu berjuang untuk itu. Dan Tuhan tahu, oh kamu berjuang sendiri gak bisa. Aku kasih engkau penolong, namanya Roh Kudus. Dia akan ada di dalam kita. Dan senantiasa membisikkan kepada, jangan yang itu gak baik. Jangan marah lagi. Ayo minta maaf. Ayo minta ampun. Selesaikan. Ayo beri kepada dia, tolong dia. Betapa kita sangat tergantung dengan Roh Kudus. Udah cukup, makanya jangan tambah lagi. Kadang-kadang kita pikir itu bukan Roh Kudus, ya bisa jadi Roh Kudus itu. Karena gula darahmu lagi tinggi. Lu gak meriksa, udah 3 bulan gak meriksa gula darah kan. Kadang Roh Kudus tolong kita. Udah jangan kebanyakan makan nasi. Enak banget nih, kemarin ada acara di rumah kita. Acara kumpulan Manado. Itu makanannya minta ampun dan 90% babi semua. Waduh enak banget Bapak Ibu sekalian. Baru mau ambil 2 nasi jaha. Enak banget tuh nasi jaha. Gimana sedia nasi baik, pasti enak banget. Baru nasi jaha aja udah enak, apalagi nasi baik pasti enak banget Bapak Ibu sekalian. Baru mau ambil 2, ada 1 tangan lagi. Jangan 1 aja. Istri saya yang mencintai saya. Dibisikkan oleh Roh Kudus, bilang Nino cukup 1 aja. Jadi terpaksa ambil 1 aja. Kita anggap remeh ya kadang-kadang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi Roh Kudus, that's how the way He works Tuhan. Dan kita harus belajar peka Bapak Ibu sekalian. Gak mungkin Roh Kudus bilang, oh ya tampar dia. Dia udah nyakitin lo. Oh lo udah kesinggungan, tampar. Gak mungkin Roh Kudus kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Gak ada Roh Kudus kayak gitu. Tapi waktu kita lagi emosi, Roh Kudus bilang, kasihi dia. Kita gak tahu dia sedang ada masalah apa. Saya selalu diingetin sama Meda. Kalau lagi nyetir mobil terus ada motor tuh Gojek, gitu ya. Bawahnya pengen marah kan. Jangan marah, kita nggak tahu kan dia ada masalah apa di keluarganya. Yuk berpikir positif. Nah Roh Kudus itu selalu berpikir positif, kasih tahu kita. Tolong kita. Biar kita hidup, firman Tuhan katakan apa? Hiduplah di dalam roh dan dipimpin oleh roh.
Kalau kita, biarlah kita hidup di dalam roh, tapi dipimpin oleh aku sendiri. Nggak bisa, itu nggak ada firman Tuhan seperti itu Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh, berarti kita berserah dengan Roh Kudus dan Roh Kudus akan memimpin kita. Dan ingat, hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh is a powerful life. Amin. Oke. Kita baca firman Tuhan ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan Kristus. Untuk hidup sesuai dengan Kristus, kita harus mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita mesti punya mindset, Christ mindset dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. We must have the mindset of Christ. Supaya kita bisa hidup, nggak mungkin kita mau menghidupi Kristus, tetapi apa yang Tuhan ajarkan, kita nggak setujui, kita nggak sepakati. Kita harus bersepakat dengan firman Tuhan dan mengatakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku. Tuhan biarlah aku dirubah dari hari ke hari menjadi sesuai dengan gambaran hari Kristus. First, kita harus punya mindset seperti Kristus. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini yang kedua. Having the mindset of Christ. Kedua, mengosongkan diri kita dari semua keegoan kita. Dari semua yang mau menolak akan ajaran itu. Dan mengatakan, let your will be done. Amin. Ya, melepaskan ego dan harga diri kita. Melepaskan ego dan harga diri kita. Ya, telah mengosongkan dirinya. Seperti Kristus yang telah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Obey, 100% obey. Mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan inilah the reward yang Tuhan berikan. Karena kehidupan yang pertama apa? Melepaskan egonya. Dia merendahkan dirinya. Dia taat 100%. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi murid Kristus, number one, we must have the mindset of Christ. Nomor dua, kita harus bisa mengosongkan diri kita, mengeluarkan ego kita, keakuan kita, semua kesombongan kita, kehebatan kita, akal pikiran kita. Seperti Kristus yang dia tadinya adalah Allah, dia lepaskan keilahian dia dan menjadi serupa dengan manusia. Wow. Dan mengatakan, Tuhan inilah aku, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yang ketiga, senantiasa merendahkan diri. Merendahkan diri dalam segala hal, tidak menganggap diri kita hebat, selalu mengatakan diri kita adalah, dia orangnya, dia lebih bagus dari saya, dia lebih hebat dari saya. Senantiasa mengalah dalam kehidupan kita. Merendahkan diri senantiasa. Dan yang terakhir adalah taat 100% kepada firman Tuhan. Kalau kita bisa lakukan itu, having the mindset of God, melepaskan ego kita, merendahkan diri, dan hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Niscaya hidup kita akan berubah dari hari ke hari. Terjadi apa yang namanya proses discipleship, dan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Tuhan baiknya begini, God gives us a free will. Kita sudah mengetahui tentang ini. Sekarang kembali kepada kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Tuhan nggak pernah paksa kita. Kemarin saya lihat di TV,
Robot-robot Cina sekarang luar biasa. Bisa ikut nari Bapak Ibu sekalian. Udah lihat ya di YouTube ya. Nari loh. Robotnya bisa nari sama seperti manusia. Di sini manusia, di sini robot. Persis apa yang manusia buat itu robotnya ngikutin semuanya. Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau dia punya anak-anak Tuhan yang punya free will, yang untuk datang takut sama Tuhan, karena dia mencintai Tuhan. Amin Bapak sekalian. Yuk kita pergunakan free will kita untuk mengatakan, yes God, I choose you. Aku memilih engkau. Aku memilih engkau, aku mau taat kepada engkau. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau hidup dirubah dari hari ke hari, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu aja Bapak sekalian, itu aja. Dan apabila kita hidup seperti Kristus, the life will be supernaturally. Satu ayat firman terakhir, ya, nggak usah saya bacakan. Ini mengenai apa namanya, papi maminya Yohanes Pembaptis siapa? Zakaria dan Elisabeth. Firman Tuhan dikatakan itu, mereka adalah kedua orang tua yang hidupnya benar. Umurnya sudah tua. Zakaria terus berdoa, aku minta anak Tuhan, aku minta anak Tuhan. Kasihan istriku mandul. Dan dalam kebenaran hidup mereka, mujizat terjadi. Amin. Elisabeth mengandung dalam usia senjanya, dalam usia tuanya. Dan punya anak. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup melekat sama Tuhan, kita hidup taat kepada firman-Nya, niscaya hidup kita dipenuhi dengan signs and wonders. Hidup kita dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat Tuhan. Hidup melekat sama Tuhan aja. Amin. Dan biarkan hidup kita diperbaharui dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.